Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa salli ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa inna afdalal huda huda nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 36. Dipersilahkan untuk mempersiapkan Qur'annya, surat An-Nahl surat ke-16 ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah fasiru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Terjemahnya, walaqad, dan sungguh, ba'atsna, kami telah mengutus. Di sini ada qad dan ba'atsa. Ini fiil madi ketemu dengan huruf qad, itu menunjukkan benar-benar. Jadi walaqad ba'atsna, dan sungguh benar-benar kami telah mengutus, fi kulli ummatin, pada setiap umat, rasulan, seorang rasul. Ani'budullaha, yang tugas rasul itu adalah ani'budullah, mengajak umat supaya mau menyembah Allah, perintahkan umat kepada menyembah Allah. Wajtanibut tagut, dan jauhi tagut. Faminhum, maka dari mereka, man hadallah, ada orang yang dapat petunjuk Allah. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, dan di antara mereka ada yang itu mendapatkan kesesatan. Fasiru, maka berjalanlah kalian fil ardi, di muka bumi. Fanduru, maka perhatikanlah, kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana akibat yang terjadi bagi orang-orang yang mendustakan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nahl ayat 36 ini akan menjelaskan tentang bab tauhid. Sebenarnya dakwah yang pertama kali harus disampaikan kepada umat ini adalah dakwah tauhid. Dan dakwah tauhid itu adalah dakwahnya para rasul. Sebagaimana dijelaskan Allah dalam firman-Nya, ini surat An-Nahl ayat 36, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, sungguh kami telah utus pada setiap umat itu ada rasul. Jadi pada setiap generasi, pada setiap umat manusia itu rasulan, ada rasulnya. Yang kita kenal ada 25 nabi dan rasul. Yang kita ketahui, selebihnya tentu lebih dari itu. Nah, jadi pada setiap umat itu rasulan, ada seorang rasul atau nabi. Nah, apa dakwah para rasul? Dakwah para rasul adalah dakwah tauhid. Apa ajaran tauhid itu? Ajaran tauhid itu ada dua. Pertama, ajaran tauhid itu adalah ani'budullah. Ini yang pertama, ani'budullah. Ajaklah manusia ini kepada Allah. Perintahkan umat ini untuk u'budu, sembahlah Allah. Jadi kita harus menyembah Allah. Karena tauhid itu sendiri aslinya adalah mengesahkan, wahada. Wahidu tauhidan. Jadi mengesahkan. Jadi tauhidullah artinya mengesahkan Allah, hanya menomorsatukan Allah, tidak ada yang lainnya.
Jadi perintah pertama itulah ani'budullah. Ajak umat untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Dan ini adalah tugasnya para rasul. Jadi pertama kali Rasul diutus oleh Allah mengemban amanah, sampaikan tauhid kepada umat ini. Sampaikan tentang Tuhan ini. Sampaikan tentang Allah ini. Para ulama banyak mengklasifikasikan tauhid ini dalam pengertian sistematika ilmu saja. Ada yang membagi tauhid itu kepada 3 bagian. Pertama tauhid rububiyah, kemudian tauhid ubudiyah, dan tauhid asma wa sifah. Sedikit memberikan penjelasan tentang tauhid. Juga ini bisa dikaitkan dengan surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah itu di awal-awal ayat itu justru sedang menjelaskan konsep tauhid. Ya. Kita bisa menemukan 4 konsep tauhid di dalam surat Al-Fatihah. Ya, ini sebagai penjabaran dari makna ubudullah. Yang pertama pada kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Nah, di situ ada kata Rabb. Rabb itu kemudian diambil menjadi makna rububiyah. Arti dari tauhid rububiyah itu artinya kita meyakini segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah, diatur oleh Allah. Apa yang ada di muka bumi ini semuanya adalah sudah diatur oleh Allah. Kita meyakini rezeki pun diatur oleh Allah, sehingga kita tidak perlu takut dengan rezeki, karena semua makhluk Allah sudah ada rezekinya. Jadi kalau ada orang yang masih merasa takut dan cemas tidak punya rezeki, itu berarti tauhid rububiyahnya belum kokoh. Kemudian yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Zat yang Maha Rahman, Zat yang Maha Rahim. Nah, ayat ini kemudian dimaknai sebagai istilah tauhid asma wa sifah. Ya, Ar-Rahman itu nama Allah. Ar-Rahim nama Allah, sekaligus juga sebagai sifat Allah. Allah memiliki sifat Maha Penyayang, Maha Pengasih. Itulah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sehingga disebutlah dengan tauhid asma wa sifah. Adapun asma'nya Allah, nama Allah itu ada 99 yang dijelaskan dalam hadis yang disebut dengan Asmaul Husna. Di nama-nama Allah yang baik ada 99. Sedangkan sifat Allah, Allah alam tak terbatas. Sifat Allah sangat banyak. Tidak hanya saja 20, tapi bisa jadi lebih dari 20, karena namanya sifat itu tentu melekat kepada zatnya. Ya. Lalu yang ketiga, tauhid disebut dengan tauhid mulkiyah. Ini diambil dari ayat Maliki Yaumiddin, yang menguasai, yang memiliki. Jadi semua yang ada di muka bumi itu milik Allah. Semuanya adalah dalam kekuasaan Allah. Kemudian yang keempat, konsep tauhid itu pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini pada kata na'budu, kami menyembah kepadamu ya Allah. Nah, ini disebut dengan tauhid ubudiyah, tauhid ibadah. Kita harus beribadah kepada Allah, tidak boleh syirik. Sehingga ubudu disitulah ubudullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, jangan sekali-kali berbuat syirik kepada Allah. Jadi jangan mensekutukan Allah. Jadi kita harus sami'na wa ta'na dengan aturan-aturan Allah. Kita harus beribadah dengan aturan Allah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Inilah ajaran tauhid yang pertama, ubudullah. Yang kedua, wajtanibut tagut. Jadi inti ajaran tauhid yang kedua, wajtanibut tagut. Mengingatkan umat ini supaya jauhi tagut. Pertama, berdekat dengan Allah, lalu yang kedua, jauhi tagut. Nah, apa itu tagut? Para ulama juga mentafsirkan dengan beberapa tafsiran. Seperti Umar bin Khattab mengartikan makna tagut, yakni huwa asyaitan, itu setan. Jadi tagut itu setan. Jadi jauhilah setan. Kalau Ibnu Taimiyah mengatakan tagut itu adalah ma'ubida min dunillah, segala sesuatu yang disembah selain Allah, itu artinya tagut.
Jadi apapun yang disembah selain Allah, tagut. Tak boleh menyembah berhala. Kalau orang dulu menyembah patung, batu-batuan, pohon-pohonan, itu termasuk kategori tagut. Jadi mari kita ingatkan umat ini supaya menyembah hanya kepada Allah dan jauhilah tagut. Nah, bagaimana kemudian sikap umat di dalam menerima dakwah tauhid ini? Sikap umat ada dua. Pertama, ada umat ini yang mau menerima dakwah tauhid dengan penuh keikhlasan, dengan semurni-murninya diamalkan konsep tauhid ini. Hal ini diisyaratkan dalam Al-Quran. Faminhum man hadallah. Di antara mereka umat ini ada yang mendapat petunjuk Allah, artinya dia mau mengikuti aturan-aturan Allah yang dibawa oleh para rasulnya. Dan tentu di antara sekian banyak orang pun mereka banyak yang menolak tauhid. Mereka tidak suka dengan tauhid. Kalau di kita sering dikatakan terlalu ekstrim, ya. Jadi tauhid itu terlalu keras. Tetapi sebenarnya tauhid harus disampaikan. Karena dengan demikian ada juga yang digambarkan oleh Al-Quran, wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, ada juga yang tersesat. Ya, tersesat dikasih tauhid enggak mau. Dijelaskan tentang konsep agama yang benar, malah dia menolaknya. Maka dia termasuk kategori ad-dhalalah, orang yang tersesat. Supaya kita tidak seperti itu, maka fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Berjalanlah di muka bumi, perhatikanlah peristiwa-peristiwa sebelumnya. Jangan lupa bahwa dalam peristiwa orang-orang sebelumnya itu ada akibat bagi orang-orang mukadzibin yang mendustakan agama. Kaum Nabi Nuh ditenggelamkan dengan banjir. Fir'aun harus berhadapan dengan Musa, ditenggelamkan oleh Allah di laut. Jadi itulah akibat yang terjadi bagi orang-orang yang menerima tauhid. Akhirnya, marilah kita bersama-sama berupaya untuk mengamalkan tauhid ini dengan sebenar-benarnya agar kita termasuk man hadallah, orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.